Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Ya, aku mau share tentang pelajaran menjadi mentor, teman-teman. Jadi, jadi gini, tiap kali aku jadi mentornya seseorang, beberapa kali sih, tapi hampir semua beberapa kali jadi mentor itu ujung-ujungnya selalu berujung kekecewaan pribadi, kekecewaan dan kekesalan pribadi. Nah, aku merefleksi beberapa perjalanan menjadi mentor itu dalam satu kajian tertentu. Aku seriusin, aku detailin refleksivitas. Jadi aku nulis, melakukan refleksi atas apa yang aku lakukan terhadap menti-mentinya, orang-orang yang aku mentorin. Yang kemudian aku pikir kok nggak berhasil ya, kok kayak gini ya, kok gagal ya, kok aku ngerasa kecewa ya, kok aku jadi marah kayak gitu. Dan refleksi itu aku sengaja aku jadikan pelajaran. Aku kemudian menemukan tema-tema. Nah, salah satu temuan utama dari pelajaran aku sebagai mentor itu adalah jangan-jangan aku salah memahami bagaimana memang caranya menjadi mentor, atau salah memahami konsep atau filosofi mentor itu sendiri. Aku jadi mau cerita, teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Mentorship itu dari kata mentor itu tuh udah ada dari zaman Yunani kuno, teman-teman. Jadi itu tuh malah nama karakter mitologi. Jadi ya kebudayaan atau peradaban Yunani itu ngasih banyak referensi terhadap apa yang disampaikan sekarang kan, kayak Narsisus ya. Narsis itu kan dari metodologi Yunani juga, ada orang yang namanya Narsis kan kayak gitu. Ini juga ada orang yang kemudian namanya mentor. Nah, ini itu muncul, kata mentor ini muncul dalam satu karyanya Homer ya, seorang filsuf, judulnya The Odyssey ya. Mentor itu adalah penasehatnya Odysseus ya. Jadi ketika Odysseus, mungkin ada teman-teman tahu ya perang Troya di di Yunani. Ketika ada perang Troya, si Odysseus itu mempercayakan si mentor, nah si penasehatnya itu mempercayakan mentor untuk ngebimbing putra dari Odysseus, namanya Telemachus kalau nggak salah ya. Nah, gara-gara bimbingan, jadi gini, Odysseus tuh nitipin anaknya untuk diasuh, dididik, dibimbing sama orang yang namanya mentor. Nah, sejak saat itu peran-peran pengasuhan, guidance ya, direction, bimbingan dan lain-lain itu identik dengan kata mentor. Jadi kalau ngomongin soal mentorship, awal mula kata mentor itu dari mana kayak gitu, ngasih guidance. Nah, ternyata kalau teman-teman baca di Odyssey-nya Homer dan bagaimana cara orang kemudian para filsuf, para akademisi menghayati terkait dengan mentorship, perjalanan nge-mentor orang, ternyata apa coba? Mentor itu bukan tentang nge-develop orang, itu jadi teacher, jadi guru, itu jadi semacam gurunya, the guru, orang-orang yang kemudian ngajarin sesuatu. Kalau mentorship itu enggak, ternyata mentorship itu is about relation to ourselves. Jadi kita nge-mentor orang tuh sebenarnya menunjukin relasi kita dengan diri sendiri. Nah, ini nampar banget buat diri aku, karena jangan-jangan selama ini mentorship yang aku lakukan itu sebenarnya bukan ngebantu orang lain, sebenarnya ngebantu diri sendiri untuk makin kenal sama aku. Jadi jangan-jangan ekspektasi, harapan, kemarahan itu juga terhadap diri sendiri yang sebetulnya harus diatasi sama diri sendiri. Nah, di video ini aku pengen nyapa para alumni, para orang-orang yang pernah aku mentorin. Mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih sudah menghiasi kehidupan. Dan aku jadi makin kenal sama diri aku. Dan sebenarnya mentorship itu, terutama as a mentor, itu ngasih wisdom ya. Jadi ada beberapa karya lanjutan kemudian dari Socrates, Plato, dibahas oleh Confucius di Cina tentang mentorship. Ternyata memang ngasih interaksi yang lebih positif sama si mentor. Efeknya dilihat dari mentinya memang, tapi kunci utamanya adalah si mentor sendiri. Perubahan yang luar biasa. Nah, teman-teman, ini juga dibahas detail di satu buku karya Allen sama Eby ya. Allen sama Eby tahun 2010 tuh nulis buku kalau nggak salah yang judulnya The Blackwell Handbook of Mentoring ya, A Multiple Perspective Approach. Di situ dibahas bahwa ya fungsi mentorship itu adalah buat diri si mentor lebih baik, connecting to the self. Ketika mentornya bisa connect
dan related sama dirinya sendiri, make a relationship lagi sama dirinya, ya si mentinya juga dapat relationship itu kayak gitu. Nah ini juga membenarkan ya karya Ellen sama Ibi ini membenarkan apa argumen utama dari Regins sama Cram ya tahun 2007 kalau nggak salah, The Handbook of Mentoring at Work. Karena peran mentor itu justru bukan hanya bantu orang lain untuk lebih bagus kerjanya, tapi karena dia ngasih contoh dan jadi lebih baik kerjanya ketika nge-mentorin orang. Jadi ada orang-orang yang kerjanya makin keren dan bagus karena dia juga ngajarin orang lain. Karena dia bukan ngajarin, nunjukin ke orang lain how to get things done. So, aku belajar banyak dengan nge-mentor. Tadinya gara-gara kekecewaan, kemarahan aku sama para menti, orang-orang yang aku mentorin, aku udah muak dan gak mau lagi nge-mentor orang. Tapi gara-gara hal ini, aku malah jadi pengen nge-mentor, karena nge-mentor orang ngebuka relasi dengan diri aku sendiri. So, siapa teman-teman yang mau dimentorin sama aku? Silahkan chat di kolom komentar. Sampai jumpa di video Zin Pramana selanjutnya ya. Terima kasih udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.